kali ini kita akan belajar tentang mengatur perangkat menggunakan software pada WAN. Baiklah, uraian materi kali ini terbagi menjadi 11 bagian, yaitu 1. CLI atau Command Line Interface. CLI adalah suatu interface dari user ke ROM menggunakan perintah berbasis teks. CLI menggunakan struktur berhierarki. Struktur ini membutuhkan user untuk memasukkan suatu mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah. Adapun perintah tersebut dilakukan sesuai dengan program yang menandakan pada mode mana router sedang bekerja, yaitu IOC. IOC menyediakan sebuah command interpreter yang disebut command eksekutif atau exec. Exec dibagi menjadi dua level, yaitu 1. User access mode memperbolehkan hanya beberapa perintah monitor terbatas. 2. Privileged access mode mampu mengakses seluruh perintah router. 2. Mengkonfigurasi nama router. Ketika pertama dikonfigurasi, router harus diberi nama yang unik. Tugas ini dapat dilakukan pada Global Configuration Mode. Ketiga, mengkonfigurasi password router. Password membatasi akses ke router. Password seharusnya dikonfigurasi untuk jalur virtual terminal atau melalui telnet dan konsol. Password juga digunakan untuk membatasi akses ke privileged mode, sehingga hanya user yang berhak saja yang dapat mengaksesnya. Bagian keempat, menjalankan perintah show. Adapun beberapa contoh perintah show yang dapat dijalankan, yaitu 1. Show interface. 2. Show controller serial. 3. Show clock. 4. Show host. 5. Show users. 6. Show history. 7. Show flash. 8. Show version. 9. Show ERP. 10. Show protocol. 11. Show startup configuration. Dan ke-12, show running configuration. Bagian kelima, mengkonfigurasi interface. Adapun langkah-langkah untuk mengkonfigurasi serial interface, yaitu pertama, masuk ke Global Configuration Mode. Kedua, masuk ke Interface Configuration Mode dilakukan dengan memberikan perintah. Ketiga, memasukkan IP address dan subnet masknya dengan perintah router. Keempat, untuk port serial, aturlah clock rate jika kabel DCI yang terpasang. Tidak usah dilakukan jika kabel DTI yang terpasang pada interface tersebut. Yang kelima, hidupkan interface tersebut. Defaultnya, sebuah interface adalah mati. Pada bagian keenam, menyimpan dan menghapus konfigurasi. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM dan untuk menghapus konfigurasi yang sudah disimpan di NVRAM dapat menggunakan perintah router yang sudah tercantum pada teks tersebut. Bagian ketujuh, mengkonfigurasi host name resolution. Host name resolution adalah proses di mana sistem komputer mengasosiasikan nama host dengan IP address. Bagian ke-8, mengkonfigurasi status router. Status router dikonfigurasi dengan memberi perintah IP router. Ada 3 jenis status router yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menggunakan interface sebagai gateway. Yang kedua, menggunakan HOP berikutnya. Dan yang ketiga, yaitu jaringan yang tidak terhubung langsung. Bagian ke-9 yaitu mengkonfigurasi RIP. Routing Information Protocol atau RIP dikonfigurasikan dengan memberikan perintah seperti yang dicantumkan pada teks tersebut. Bagian ke-10, mengkonfigurasi enkapsulasi HDLC. Enkapsulasi default yang digunakan HDLC jika interface serial telah dikonfigurasi dengan protokol enkapsulasi lainnya.
pada bagian ke-11, yaitu mengkonfigurasi enkapsulasi PPP. Software kompresi point-to-point dapat dikonfigurasi pada serial interface, di mana menggunakan enkapsulasi. Kompresi diberikan pada software dan mungkin secara signifikan berakibat pada performansi sistem.